Ini kan yang ribut rame-rame para pensiunan nih, para orang-orang pecundang yang gagal secara politik, tapi dia juga punya kepentingan yang harus dia jaga soal bisnisnya dan lain sebagainya, sehingga peluang sedikit apapun coba untuk menjadi peluang besar. Ini kan peluang sedikit mau jadi peluang besar gitu loh. Betul. Bukannya udah ada peluang besar, mereka mau masuk. Mereka sedang berupaya untuk menjadi peluang besar ini, padahal masih kecil sekali peluangnya kan gitu loh. Nah ini yang dilakukan yang tadi disampaikan Budius, bikin pertemuan di kediaman, seolah-olah keluar negeri, seolah-olah dielulukan, seolah-olah pengamat juga bergantung sama beliau dan lain sebagainya. Kosong, gue yakin kosong. Enggak cuma JK ya, siapapun petinggi di Republik ini tidak boleh dia melakukan sesuatu atau meminta sesuatu yang mau-maunya mereka sendiri. Mau-maunya sendiri. Karena ada aturannya, ada tata negara, bicara soal presiden mangkat dan lain sebagainya. Tapi di luar itu, kita nggak ngerti ya, orang-orang di luar sana yang dulunya ngerasa punya kedekatan dengan Presiden Prabowo dan lain sebagainya, malah selalu berpikir Prabowo tidak akan selesai. Sedangkan kita berpikir Prabowo akan selesai sampai 2029. Bahkan berpikir sampai 2034. Betul. Bersama Mas Wapres, bersama Mas Gibran. Apapun bentuknya, gerakan inkonstitusional itu halal untuk dilawan. Halal untuk Ya dilawan. inkonstitusional. Gitu loh. Ini melawan negara. Gitu loh. Kalau bicara statement Pak Prabowo makar. Kalau orang sudah berani untuk membakar gedung pemerintah dan lain sebagainya gitu. Dan kita memantau itu terus gitu. Selama dia masih bicara soal penguatan demokrasi, masih bicara soal nilai-nilai kekuasaan, oke lah. Tapi kalau sudah inkonstitusional, kita tidak bisa biarkan tuh. Halal tuh hukumnya untuk dilawan. Dan itu akan kita lakukan kalau memang adanya tindakan yang mengarah ke inkonstitusional, kita pasti lawan. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Budius Mauropiliang, anak sulung Mulyono. Dan saya akan berdiskusi yang sangat serius hari ini ya tentang beberapa isu. Yang pertama, ada yang namanya Caplin-Caplin, seringkali muncul sekarang ramai di sosial media. Siapa sih Caplin? Tetapi tentang seorang mantan petinggi kita, saya tetap mengulas tentang sepak terjang Pak Yusuf Kalla juga kali ini. Ya kan, yang sekarang kayaknya mulai meragukan dan mengintip-ngintip kesempatan gitu loh. Ya, kita melihat manuver Anies ketemu AHY, SBY Demokrat, ya kan, halal bihalal walaupun katanya nggak diundang. Itu juga akan kita ulas. Termasuk juga tentang konsolidasi civil society. Nah, ini terkait dengan relawan-relawan Pak Jokowi, relawan-relawan Mas Gibran, relawan-relawan Prabowo. Berhadapan dengan civil society yang memang ingin pemerintahan ini berganti. Nah, saya sudah hadir bersama Bung Mardiansah Semar, Ketua Umum Rampai Nusantara. Halo Mar. Halo dong. Thank you ya, udah diundang lagi. Semar ini kayaknya habis lebaran kayaknya cukup lama kemarin di Solo dan Jogja ya. Ngeri juga ini kayaknya rapatnya dengan Pak Jokowi kayaknya intensif nih ya kan. Nggak dimiliki oleh teman-teman relawan lainnya. Tapi Rampai Nusantara senyap ya. Tapi selalu berdialog secara kontinu dengan Pak Jokowi. Ini luar biasa. Nah Mar, perkembangan terbaru yang sekarang ini muncul ya. Tentang kondisi Indonesia. Ya, dimana kita melihat ramai dibicarakan, orang-orang menyatakan ketidakpuasan kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, khususnya setelah muncul ancaman krisis energi. Nah, mereka mulai berani mengutarakan transisi kepemimpinan karena dianggap mungkin Pak Prabowo nggak akan selesai sampai 2029. Tetapi secara nyata mereka menyatakan ragu dengan Mas Gibran kalau secara konstitusional ya itu kemudian harus Mas Gibran sebagai presiden barunya. Bahkan Yusuf Kalla
di dalam video yang saya dengar, ya, kepada audiennya mengatakan begini, Mar. Kita bisa bayangkan nanti kalau misalnya protokoler presiden memasuki upacara, terus kita semuanya berdiri, para jenderal berdiri. Bayangin gak kita harus berdiri ketika Gibran datang? Audiennya. Ini kan sebenarnya Pak JK ini sebagai seorang tokoh senior, ya kan, 2 kali wapres, kok mengajarkan publik untuk tidak taat konstitusi hanya gara-gara Gibran adalah seorang muda, dan ini tidak bagus. Nah, Rampai Nusantara adalah relawan Jokowi yang berinteraksi sangat lama dengan Pak Jokowi. Dalam situasi seperti ini, apakah gerakan-gerakan civil society yang kontra pemerintah ini sesuatu yang perlu kita waspadai, kita biarkan dalam konteks demokrasi, ataukah harus kita ingatkan, atau kita perlu lawan gitu loh dengan kontra narasi juga? Gimana, Mar? Ya gini ya, ini kan negara. Kalau negara itu kan nggak boleh mau-maunya saja tuh. Jadi kalau nggak cuma JK ya, siapapun petinggi di Republik ini tidak boleh dia melakukan sesuatu atau meminta sesuatu yang mau-maunya mereka sendiri. Mau-maunya sendiri. Karena ada aturannya, ada tata negara, bicara soal presiden mangkat dan lain sebagainya. Tapi di luar itu kita nggak ngerti ya, orang-orang di luar sana yang dulunya ngerasa punya kedekatan dengan Presiden Prabowo dan sebagainya, malah selalu berpikir Prabowo tidak akan selesai. Sedangkan kita berpikir Prabowo akan selesai sampai 2029, bahkan berpikir sampai 2034. Betul. Bersama Mas Wapres, bersama Mas Gibran. Nah ini yang saya melihat bahwa ternyata syahwat berkuasanya itu sudah melampaui rasionalitas, cara berpikir JK dan lain sebagainya. Kita sudah melihat ya manuver-manuver pasca perang Iran misalnya, tiba-tiba Sudirman Said berkumpul di rumah JK dan seolah-olah ini mereka melihat bahwa JK adalah tokoh yang bisa menyatukan kekuatan, kan begitu ya. Sehingga mereka berkumpul di situ. Pengamat-pengamat juga banyak yang datang ke situ dan lain sebagainya. Yang ini pasti desain. Desain ya? Pasti desain politik. Desain politik itu kan begini. Ketika memang tokoh politik ingin lagi masuk dalam gelanggang kekuasaan, dia harus punya posisi tawar. Nah, kalau dia tidak punya posisi tawar, dia tidak akan bisa melakukan bargaining kekuasaan ketika dalam situasi-situasi tertentu. Nah, ini sedang dilakukan nih. Ya, dilakukan sama JK, mungkin juga dilakukan oleh tokoh-tokoh yang lain, bagaimana supaya mereka dilihat sebagai tokoh yang masih dihitung. Mereka kan melihat juga bagaimana Pak Jokowi bukan cuma tokoh, bukan cuma pensiunan, pejabat publik yang masih menjabat juga datang, sampai rakyat juga datang sendiri ke rumahnya. Nah itu yang sebenarnya ya secara genuine itu terjadi tuh di Solo, di Kutai Utara itu, di rumah kediaman di kediamannya Pak Jokowi. Dan JK ingin melakukan itu juga, dan seolah-olah dia ingin juga membangun stigma bahwa bicara soal kedamaian gua ahlinya, gua ahlinya nih, sudahlah. Jadi menurut gua gini ya. Sudah yang tua-tua itu gitu ya, kemarin kan juga sudah ikut bertarung berkali-kali juga, kalah juga, ya, cuman bisa 2 kali jadi wapres kalau JK. Pernah capres kan? Pernah capres cuma 0, sekian persen kan gitu loh. Jadi ya kan itu berarti publik memang tidak menginginkan dia sebagai presiden kan. Betul. Gitu ya. Nah sekarang itu benak gua berpikir rasa-rasanya nggak cuma soal posisi jabatan tuh. Mungkin kalau posisi jabatan tidak menjadi satu target utama. Tapi kan kita tahu latar belakangnya JK, pengusaha, yang pasti irisan dengan kekuasaannya sangat kental. Kalau dia tidak punya posisi tawar di kekuasaan, tentu berdampak juga dengan bisnis atau usaha yang dia bangun selama ini, seumur hidupnya. Dan ini kan yang membuat kegalauan pasti.
Nah, ketika ada kegalauan dan dilihat ada momentum, kan dia melihat ada ke momentum. Kalau kita kan anggap masih biasa saja. Momentum ketika memang ini situasi kan bayangannya kan begini ya. Kalau misalnya terjadi krisis karena perang Iran, ya BBM naik dan lain sebagainya, akhirnya juga membuat semua akan naik juga barang-barang dan lain sebagainya. Rakyat makin menjerit. Betul. Rakyat semakin susah, kan begitu ya. Akhirnya muncul gejolak sosial, akhirnya muncul gerakan rakyat. Nah, ketika muncul gerakan rakyat, terancam posisi presiden, kan begitu ya. Kalau terancam posisi presiden, mereka berpikir tinggal digelontorin aja kan, gitu ya, untuk mensupport gerakan ini supaya jatuh rezim, robohlah rezim ini. Nah, dia inginnya diajak bicara kalau roboh rezim. Gue ikut menjatuhkan, gue dapat apa, kan begitu loh. Betul. Kan bayangannya begitu, gitu loh. Bayangannya begitu. Ini kan pikiran jahat. Kan pikiran yang benar tuh begini dong. Ketika ada apapun krisis yang disebabkan oleh dunia luar, ingin mengancam republik kita bersatu dong untuk menangkal itu. Kita bersatu dong untuk menyelesaikan ini, mengantisipasi supaya itu tidak berdampak utamanya kepada rakyat kecil. Utamanya kepada masyarakat yang memang hidupnya terhimpit. Bukan malah situasi ini menggunakan momentum-momentum hanya untuk kepentingan kekuasaan dirinya atau kelompoknya. Ya salah kaprah lah. Gitu loh. Jadi kita nggak melihat bahwa itu sesuatu yang bijak dilakukan. Jadi kata kuncinya adalah ternyata rombongan JK ini ya, dengan para elit yang kita sudah tahu ya siapa aja yang bersama JK, melihat momentum. Iya. Momentum kejatuhan kayaknya sudah nampak. Iya. Seolah-olah begitu ya. Iya, karena Tapi kalau memang itu momen kejatuhan, kalau mana dia bicara sebagai anak bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, harusnya kalau memang dia ingin pemerintahan nggak jatuh, ya tanggung jawab moral dia adalah membantu pemerintah, bukan melihat ini sebagai momentum saatnya gue bisa masuk kembali. Seolah-olah begitu kan, Pak? Iya kan, insting pengusaha biasanya itu nggak mau ketinggalan momentum. Karena mereka selalu berpikir setiap ada peluang itu harus dimaksimalkan sekuat-kuatnya gitu. Dan itu yang dilakukan sama JK. Nah, ketika dia berpikir soal momentum itu sudah dekat, mungkin saja itu atas bacaan analisa, mungkin juga itu keluar atas pemikiran atau keinginan diri dia yang akhirnya membangun sendiri, wah ini sudah mau jatuh ini, sudah mau jatuh ini. Toh pada sampai detik ini Presiden Prabowo tetap kuat. Sampai detik ini dengan perang yang masih berkecamuk, toh kita juga tidak gonjang-ganjing. Indikator ke arah sana juga belum tampak kan gitu ya. Kalau tokoh-tokoh ini tidak bijak, kan Presiden sudah baik dia melakukan konsolidasi tokoh, melakukan pertemuan-pertemuan tokoh agama dan lain sebagainya, melakukan berbagai pertemuan-pertemuan kepada media dan lain sebagainya dalam rangka mengkonsolidir secara internal negara kita supaya kuat menghadapi dampak dari krisis global nanti, kan begitu. Jangan juga diganggu-ganggu. Nah, ini kan persoalan. Ketika Pak Prabowo sampaikan persatuan-persatuan, Bang Dasko sampaikan juga dengan kerasnya gitu waktu saat dia pidato persatuan. Gitu loh, karena masyarakat sipil kadang ini suka mengganggu ini persatuan-kesatuan, kan begitu ya. Bagaimana presiden bisa bekerja? Berapa hari kemudian Wakil Ketua Harian Kontras disiram air keras. Andri Yunus ya, disiram air keras. Ini kan ngelawan apa yang menjadi titahnya presiden tuh untuk membangun persatuan. Ada yang coba-coba untuk merobek persatuan kan gitu loh. Ada yang mau coba-coba menjadikan ini jadi martir. Jadi martir, membangun kekuatan sipil sehingga ini menggelinding menjadi kekuatan rakyat. Akhirnya presiden terdesak kan begitu. Kan begitu tuh ceritanya tuh. Ternyata skenario mereka meleset. Nah, skenario meleset. Nah, persoalannya sekarang, kita ini aktivis ya, aktivis 98. Nah, orang ketika bicara soal nilai, harusnya apapun yang menjadi kebenaran itu yang diperjuangkan. Itu harus dilawan tuh. Kalau misalnya memang itu menghantam kebenaran itu sendiri. Lah persoalannya sekarang sudah kelihatan pelakunya siapa. Nggak ada tuh. Ya coba desa-desa, nggak ada tuh demo-demo ke tentara sana. Gitu loh. Tapi kalau polisi, habis. Udah kayak apa? Harusnya harus fair dong. Jadi ketika misalnya begini, pelaku kekerasan yang tidak bisa kita tolerir tuh, kita pun Rampai Nusantara mengutuk itu, gitu ya. Karena menurut kita itu tidak betul-betul tidak, bukan saja tidak terpuji ya,
Tapi itu menurut kita itu sangat biadab ya. Orang disiram air keras itu kan cacat seumur hidup. Dan sebagai jiwa aktivis menggelora juga, Bud. Gitu loh. Tapi apakah koalisi masyarakat sipil, teman-teman aktivis yang sekarang ada di mana-mana, mau Kontras, mau YLBHI dan lain sebagainya gitu loh. Ketika berkumpul, menuntut itu diungkap. Siapa aktor intelektualnya? Ya, setelah diungkap misalnya pelakunya dari instansi mana? Ada perlawanan keras? Nggak ada. Cuma bicara-bicara aja di ruang-ruang publik tuh. Nggak ada tuh misalnya mereka demo sana Mabes TNI. Berani nggak? Misalnya kan begitu gitu ya. Misalnya bahwa kalau itu perjuangan nilai gitu loh. Nah persoalan sekarang ini perjuangan nilai atau bukan? Ketika melihat kalau yang ini tidak dilakukan perlawanan keras, tapi kalau misalnya yang coklat mereka keras sekali. Nah ini menurut gua lagi-lagi bukan nilai. Lagi-lagi masih kalau aktivis masih ada hantu di kepala tuh, maka ketakutan itu kan masih tetap ada. Ya nggak usah jadi aktivis. Karena dulu waktu kita pertama masuk mahasiswa, kita memilih untuk menjadi aktivis, selalu mentor-mentor kita, senior-senior sampaikan, hancurkan hantu di kepala. Karena kita harus berhadapan dengan sesuatu yang membuat diri kita takut. Nah kalau masih ada rasa takut, menurut gue sih nggak usah jadi aktivis lah. Ini kan soal nilai. Nah sekarang apalagi yang mau diminta? Kan sekarang persoalan orang ingin mendompleng kekuatan sipil untuk menjadi kekuatan masyarakat yang bisa dianggap menumbangkan rezim. Kan begitu kan yang lagi mau dicoba ini. Betul. Konsolidasi tokoh dilakukan dan pasti tidak berdiri sendiri tuh. Banyak kepentingan-kepentingan ada di situ. Dan kita juga tahu pasti juga banyak juga yang menunggu di tikungan akhir kan gitu ya dan lain sebagainya. Tapi bahwa secara negara kita harus melihat bahwa kondisi sekarang itu harusnya kita saling jaga ya, karena yang rugi tetap rakyat itu sendiri. Ya. Nah ini menurut gua kan di atas segalanya itu kepentingan rakyat tuh, kepentingan masyarakat. Kita bernegara kan begitu tuh. Kalau bicara bernegara ya. Nah kalau mereka justru mengorbankan rakyat itu sendiri untuk kepentingan kekuasaannya, itu wajib rakyat melawan itu. Karena itu bukan untuk kepentingan kita rakyat gitu, tapi untuk kepentingan mereka aja. Segelintir elit, segelintir kelompok itu yang sedang coba mempertaruhkan segalanya untuk kepentingan mereka secara politik kekuasaan. Nah, memang kita sepakat itu, Mal. Penjelasan itu memang mereka melihat momentum, mereka bergerak, bekerja, mereka membangun narasi di sosial media, ya kan? Tetapi yang tidak sehat adalah satu, mereka mencoba-coba ingin mendahului keputusan Tuhan. Misalnya, Prabowo nggak sampai kok 2029, ada faktor kesehatan, bahkan nggak kemungkinan mangkat dan seterusnya. Itu saya pikir sangat jahat, ya, bagian dari kelompok civil society atau masyarakat sipil yang berpikir seperti itu. Jahat yang keduanya adalah anggap itu terjadi skenario itu di kepala mereka, harusnya kita punya kesempatan untuk jangan sampai Gibran yang naik. Ini kan jahat yang kedua. Padahal kan konstitusi sudah mengatur. Ketika terjadi yang seperti itu, konstitusi mengatur yang naik setelah itu adalah wakil presiden sampai masa jabatan periode kepemimpinan dua pasang ini selesai, kan begitu. Kenapa kok sampai dua kejahatan politik yang sedang dirancang ini ya, kemudian dianggap ini adalah bagian dari demokrasi, bagian dari perjuangan rakyat gitu loh, Mar. Ini kan aneh seperti ini. Bagaimana kita yang juga adalah bagian dari civil society, kita yang juga adalah bagian dari aktivis, bisa mengcounter ini untuk mengedukasi masyarakat. Mana yang paling benar, mana yang paling suci? Ya gini ya, sebenarnya sih saya tuh agak menghindari ya bicara soal ini. Jadi seakan orang atau banyak pihak mendengar kita bicara soal ini, bahwa kita sedang menanti itu. Padahal kita sedang tidak menanti suksesi. Kita sedang menjaga pemerintahan Presiden Prabowo Gibran. Kita tidak sedang menunggu kekuasaan itu jatuh ke Mas Wapres, tidak. Bahkan kita sejak awal itu menyampaikan kita akan dukung Pak Prabowo sampai 2034. Kenapa? Agak risih bicara soal ini, tapi kalau misalnya memang ditanya soal pandangan saya terkait dengan
soal ancaman pelanggaran konstitusi terhadap kelompok-kelompok ini, rakyat tentu cerdas lah. Presiden dan wakil presiden itu kan dipilih secara langsung. Itu pilihan rakyat. Jangan mencederai suara rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Vox populi, vox Dei. Itu sudah jelas tuh. Karena kalau itu dilawan, rakyat akan melakukan perlawanan dengan caranya sendiri. Kalau mereka juga mengatakan mereka adalah bagian dari mayoritas rakyat. Bagaimana mayoritas rakyat kalau itu perhelatan yang inkonstitusional? Oh, oke. Kan begitu ya. Kan kita bicara negara, bicara soal aturan negara, bicara tata negara, bicara konstitusi, bicara sistem. Nah, kita di luar itu semua, kita sudah tahu siapapun presidennya ketika mangkat, penggantinya wakil presiden. Kita semua tahu karena memang semua jelas dalam aturan perundang-undangan kita, konstitusi kita. Dan presiden dan wakil presiden dalam sistem pemilu kita dipilih secara langsung oleh rakyat. Berarti itu sama saja mencederai rakyat ketika memang kita melangkahi konstitusi. Kan begitu ya. Dan itu jangan juga dilawan soal kekuatan-kekuatan rakyat yang dilihat sekarang belum tampak. Saya yakin betul, Bu. Kalau itu dilakukan, jutaan orang, puluhan juta orang akan melawan itu. Percaya deh mas saya. Jadi silent majority ini, silent rider atau apapun namanya, para pemilih yang menyampaikan aspirasinya sehingga terbentuklah pemerintahan Prabowo Gibran ini, bukannya tidak tahu ya? Bukan tidak tahu, tetap memantau terus. Pergerakan kan begini ya, ini kan orang kurang kerjaan nih para pensiun nih. Pensiunan jenderal lah, pensiunan wapres lah, pensiunan BUMN lah, pensiunan apalah gitu ya. Pensiunan komisaris, pada ngumpul jadi satu, pensiunan KPK, ngumpul jadi satu, bingung mau ngapain. Duh, kita ngapain ya? Iya, ini kalau nggak ada keramaian, nggak dapat apa-apa juga kita, misalnya gitu. Ya orang pensiunan ngumpul, masih segar bugar, otaknya masih bisa dipakai. Sawat kekuasaan masih bergelora. Sawat masih kekuasaan bergelora, kan gitu ya. Tabungan masih ada, kan begitu ya. Tabungan masih ada buat bikin sesuatu gitu. Ya dia bikin, ya biarin aja, silakan aja gitu. Sampai seberapa kuat sih? Sampai seberapa kuat coba mereka melakukan itu? Sampai seberapa kuat mereka melakukan perlawanan terhadap Prabowo. Terus misalnya pensiunan jenderal itu, yang tadinya makzulkan wapres, sekarang makzulkan Prabowo. Seberapa kuat itu? Atau mereka punya percaya diri karena memang ada orang kuat di belakang itu? Ya kita nggak tahu juga. Karena akhirnya politik soal kepentingan. Betul. Kan begitu ya. Kalau sekarang orang banyak menyebut Chaplin, orang banyak menyebut orang besar, ya mungkin juga. Karena bayangan saya itu pasti ada irisan dengan kekuatan-kekuatan politik yang juga memang sedang ingin melakukan perlawanan terhadap kekuasaan. Bayangan saya tuh. Ya kita tahu lah ya bagaimana proses pemilihan cawapres, capres di masa lalu. Kita tahu waktu itu Pak Jokowi sebenarnya kan bukan pilihannya juga. Ke JK misalnya, ada pilihan lain. Tapi endorse-nya kan kita tahu dari mana itu. Pasti ada irisannya juga kalau menurut saya. Kan gitu ya, pasti ada irisannya secara politik kekuasaan tuh. Nah, yang lain juga begitu. Kalau bicara soal kepentingan politik, ada juga yang sedang ingin memperjuangkan putra mahkota, kan begitu ya, supaya bisa masuk, kan gitu. Karena jangankan mau jadi calon aja nggak jadi-jadi, kan gitu ya. Ya kan, jangankan mau jadi calon aja nggak jadi-jadi, kan begitu. Ditinggal malah. Nggak, maksudnya itu kan menyakitkan juga, kan gitu. Itu menyakitkan juga. Nah, jangan sampai 2029 atau ketika ada memang situasi politik tertentu yang mengharuskan terjadinya suksesi, ketinggalan lagi, kan gitu loh. Jangan sampai salah jalan lagi. Nah ini kan semua yang orang sedang memetakan itu semua. Boleh silakan saja. Jadi secara politik kita melihat bahwa itu bagian dari hak mereka untuk berpolitik. Tapi hak kita juga untuk bisa mengambil langkah politik lain, termasuk mengkanter itu dan lain sebagainya. Atau kalau bahasa Ibu Dius, melawan, kan begitu ya. Nah kalau bahasa saya, ini belum ada yang perlu dilawan. Masih kecil kekuatannya.
Masih kecil kekuatannya. Gitu loh. Kalau kekuatan ini sudah terlihat besar, situasinya nggak kayak sekarang. Oke. Memang pembicaraan tentang ini saya akui memang kita jadi risih. Ya. Karena bertolak belakang dengan semangat kita para relawan ini. Bahkan ketika Pak Jokowi meminta seluruh relawan gelorakan Prabowo Gibran 2 periode, kita semua menjalankan itu. Iya jelas. Tetapi ketika orang-orang ini dengan bahasa Bung Semar, ada momentum nih yang dibaca mereka. Mereka mendenial, membangun narasi-narasi yang tidak sehat tentang kalau misalnya Mas Wapres ini naik. Nah, sebenarnya gini, Mar. Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran ini kan yang dikenal selama ini adalah dikelilingi oleh para relawan-relawan. Para sejumlah ormas-ormas yang memang berkomitmen untuk menjaga pemerintahan ini berjalan tertib sesuai dengan periode yang diatur oleh negara. Misalnya Prabowo Gibran itu 2024-2029 kita kawal dengan baik. Tetapi memang saat ini relawan-relawan ini sebagian besar ya cenderung tidak melakukan satu, membangun organisasi dengan baik. Ya kan? Kalau relawan ini hanya berupa elit, saya pikir bahasa sehari-harinya ini kopong, kosong gitu loh. Ya kan? Yang kedua, bagaimana mau melakukan konsolidasi kalau organisasinya belum terbentuk secara kuat gitu loh. Ya kan? Nah, saya melihat justru di antara banyak relawan yang justru keluar dari kerumunan adalah Rampai Nusantara. Ya kan? Tetapi orang tahu Rampai Nusantara adalah relawannya Pak Jokowi. Tetapi secara kerumunan para relawan ini, Rampai Nusantara itu memilih ruangan sendiri. Tetapi yang membuat saya juga kagum adalah Rampai Nusantara itu luar biasa. Sudah ada di 36 provinsi dan kabupaten kota. Existing, membangun organisasi. Kalau organisasi terbangun, gampang untuk melakukan konsolidasi. Jadi ketika ada sejumlah pihak, anggaplah yang dikonsolidasikan sekarang oleh Pak JK, kalau relawan ini terkonsolidasi, tentu untuk mengantisipasi ini gampang itu. Kita semuanya sudah rapat kok, udah jaringan di bawah sudah terjaga dengan baik. Apa pandangan Bung Semar ketika kita ingin membuat para relawan Pak Jokowi ini bukan saya mengatakan harus seperti Rampai Nusantara, tapi itulah yang ideal menurut saya. Gimana Bung Semar? Iya kan begini, bicara soal kekuatan itu bicara soal bagaimana kita memiliki jejaring yang cukup luas. Nah hakikatnya orang berorganisasi, ini organisasi ya, jangan bicara dulu relawan. Karena relawan itu kadang tidak berorganisasi. Iya, kadang-kadang satu orang pun vokal sebagai orang relawan kan gitu. Nah ini kita bicara organisasi. Iya. Nah Rampai Nusantara itu organisasi kemasyarakatan tuh statusnya. Ormas. Di Kumham tuh. Yang memang sudah diaktekan sejak awal pendiriannya. Lalu kami melihat bahwa organisasi bisa punya nilai itu ketika organisasi itu memang memiliki kekuatan anggota yang cukup masif. Makanya kami segera melakukan konsolidasi di seluruh Indonesia dengan jejaring yang kita punya. Kita ini kan selama ini udah puluhan tahun bergaul di dunia politik dan lain sebagainya. Kita punya kawan di Sulawesi, kita punya kawan di Kalimantan, kita punya kawan di Papua, kita punya kawan di Sumatera dan sebagainya. Itu yang kita komunikasikan dengan baik soal Rampai Nusantara. Nah, ketika bersepakat soal visi misinya, bersepakat arah politiknya, yang sejak awal kita sampaikan bahwa Rampai Nusantara itu arah politiknya adalah arah politiknya Pak Jokowi. Kalau mau bergabung, ayo kita bangun sama-sama. Kalau nggak mau bergabung, nggak apa-apa, kita tetap berteman. Kita cari yang lain yang sesuai dengan visi misi kita. Nah, itulah yang menjadi dasar soliditas di RN tuh, karena sudah satu visi, satu misi. Keliling nih gue ke seluruh Indonesia nih, di 36 provinsi ngelantik. Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, ngelantik keliling. Seminggu bisa 2 kali keliling. Selama 9 bulan kita sudah masuk 34 provinsi. Yang kita sudah lantik secara langsung tuh, kita datangi. Gitu, selama 9 bulan tuh, kita konsolidasi. Fokus kita
penguatan basis organisasi, kaki-kaki. Makanya kita sudah punya juga di kabupaten kota, 315 kabupaten kota. Wow. Kan begitu. Nah, kalau bicara kenapa Rampai Nusantara itu keluar dari kerumunan, sebenarnya kalau di grup band itu kan nggak mungkin orang semuanya bermain drum. 4 personil, 4-4-nya main drum kan nggak mungkin. Kan pasti ada yang main gitar, ada yang nyanyi, kan begitu ya. Nah, Rampai Nusantara ya dalam satu panggung, tapi memang permainannya berbeda, begitu loh. Ada yang teman-teman yang bermain gitar, kita bermain drumnya, kan begitu ya. Nah, ini biasa saja sebenarnya, tapi memang bahwa kita fokus di situ iya. Dan kebetulan juga Pak Jokowi itu ketua Dewan Pembina Rampai Nusantara. Oh, ketua Dewan Pembina ya? Iya, dan kita minta langsung di Solo, saya minta langsung perkenannya Pak Jokowi dengan pengurus-pengurus RN yang ikut hadir gitu. Dan Pak Jokowi berkenan menjadi pembina RN. Sehingga kita tambah lagi percaya diri kita. Kan begitu ya. Nah, bahwa saya secara pribadi punya kedekatan politik ya dengan Pak Jokowi sejak beliau masuk Jakarta, iya. Kan gitu ya. Terus orang-orang tanya, kenapa Rampai Nusantara pergerakannya lebih, bukannya silent ya, pergerakannya lebih memperkuat basis. Karena pada titik tertentu itulah kekuatan sesungguhnya. Lah sekarang kalau orang cuma ada 1-2 orang mengatasnamakan relawan, bicara kemana-mana dan lain sebagainya, itu corong saja kan gitu. Tapi bicara soal kekuatan politik, tidak cuma itu yang diperlukan. Iya. Tapi jejaring ini, kan kita mau kasih tahu misalnya begini ya. Kita sering kali rapat Zoom sama teman-teman wilayah nih, kabupaten, kota, dan provinsi. Terus dia minta arahan ketumnya dalam situasi apapun. Kita sampaikan misalnya teman-teman di seluruh Indonesia, kita minta untuk selalu menjaga, membantu Presiden Prabowo kan gitu ya, membantu Wakil Presiden Gibran untuk menjalankan pemerintah. Ada sesuatu yang memang miss di masyarakat, datangi. Kan gitu ya. Datangi, kasih pengertian, dibantu yang bisa dibantu, apapun itu. Kan gitu ya. Supaya masyarakat bisa memahami apa yang dimaksud oleh pemerintahan Prabowo ini. Kan gitu loh. Karena memang kita sedang berpikir untuk terus menjaga ini sampai 2029, Pak Prabowo dan Mas Gibran, kan gitu ya. Dan nanti lanjut 2029, 2034, Pak Prabowo dan Mas Gibran juga, kan gitu. Iya. Nah kan kita mudah kalau punya jaring itu. Oh siap tuh, di kabupaten kita isunya begini tuh, kan begitu loh, gini. Baiknya bagaimana tuh pendekatan persuasif. Lakukan, misalnya orang butuh pendampingan secara hukum, lakukan itu karena kita punya LBH Rampai Nusantara misalnya kan gitu ya, yang memang itu pro bono. Ada LBH juga ya? LBH. Oh, oke. Ada LBH Nusantara dan kita juga isu-isu gender ya, isu-isu perempuan, kita juga punya Bunga Rampai. Nah, Bunga Rampai ini isinya perempuan-perempuan Rampai Nusantara yang dikumpulkan di situ, yang memang fokus terhadap isu-isu kekerasan perempuan, isu terhadap hak-hak perempuan, hak anak dan lain sebagainya. Itu teman-teman juga mengakomodir di situ. Terus, kok sekarang kok nggak pernah terekspor, Mas? Memang nggak penting buat kita. Bukan soal nggak penting, kita nggak ingin dieksposnya, tapi kita kan fokusnya kan konsolidasi. Kita kan fokusnya bagaimana kita masuk ke kantong-kantong rakyat. Iya. Kan gitu ya. Bahwa sekarang Rampai Nusantara cukup dikenal karena mungkin juga eksistensi ketua umumnya gitu, itu soal lain kan gitu ya. Karena memang ini momentumnya kan begitu loh. Tapi bahwa fokus Rampai Nusantara sejak awal itu melakukan konsolidasi kekuatan karena itulah yang menjadi kunci dari apapun dalam hal politik kekuasaan, itu menjadi penting. Nah, kalau orang tanya Rampai Nusantara Pak Ketum akan jadi partai politik atau enggak? Saya pastikan begini ya. Selama memang itu bermanfaat untuk masyarakat, Rampai Nusantara hanya menjadi ormas, biarkan dia menjadi ormas. Tapi kalau memang jauh lebih bermanfaat untuk menjadi partai, biarkan itu mengalir sendiri. Jadi saya nggak bisa menjawab itu akan jadi atau tidak jadi sebenarnya. Tapi bahwa kita ikut arah politik Pak Jokowi jelas itu. Rampai Nusantara, Pak Jokowi arah politiknya ke kanan, kita ke kanan, Bu. Pak Jokowi arah politiknya ke kiri, kita ke kiri. Stay di tengah Pak Jokowi, kita di tengah. Jelas itu. Dan kalau Rampai Nusantara dianggap, bukan dianggap ini ya, sombong, tapi... Kalau saat tadi mengistilahkan keluar dari kerumunan kan gitu ya, Pak. Ya kita eksklusif juga enggak.
teman-teman sering datang ke kita, saya juga sering datang ke teman-teman. Tapi kan begini, secara psikologis, ketika pola permainannya berbeda dengan tujuan yang sama, menurut saya sih biar saja itu. Jangan saling memaksakan dengan pola permainan yang sama. Tapi saya cuman berharap betul ya untuk teman-teman relawan, teman-teman ormas, fokus untuk soal pemerintahan ini. Ya. Karena itu pasti apapun itu akan mengiringnya itu. Jadi fokusnya tetap itu aja kalau menurut saya sih. Ya, kenapa ini saya coba tanyakan ke Bung Semar sebagai Ketua Umum Rampai Nusantara? Karena di berbagai platform media, corong-corong dari civil society ya orang yang ingin melakukan pergantian rezim ini, ya sudah melakukan konsolidasi ke akar rumput katanya gitu ya. Sudah sering melakukan pertemuan-pertemuan, ya kan? Nah, sementara di lingkungan Prabowo Gibran, ya khususnya di lingkungan Pak Jokowi, kan dikenal yang punya relawan siapa sih? Pak Jokowi. Tetapi kita cenderung terlena barangkali, kalau pengamatan saya terlena. Relawan-relawan Jokowi lebih banyak hanya menjadi garda terdepan dalam mengawal kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini, ya kan? Itu penting betul, ya kan? Karena itu adalah fitnahan ya, yang juga mungkin terkait dengan Pilpres 2029. Tetapi ketika saat ini, secara nyata ada pihak-pihak yang memang sedang melakukan konsolidasi untuk mencuri momentum itu, saya berpikir relawan nggak boleh lagi hanya menjadi garda terdepan dalam mengawal fitnahan kasus ijazah palsu Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Saya pikir paralel dengan itu, teman-teman relawan Jokowi ya harus juga mengambil inisiatif untuk membangun organisasi seperti yang sudah sukses dilakukan Rampai Nusantara. Karena salah satu hasil penelitian seorang pakar, salah satu kelemahan civil society di Indonesia ya sejak reformasi adalah mereka tidak punya basis massa. Betul. Mereka lebih cenderung elitis. Betul. Dan itu ada di relawan saat ini. Betul. Dan syukur alhamdulillah Rampai Nusantara mencoba keluar dari situ. Betul. Maksud saya gitu betul, loh, Mas. Betul. Itu poin itu. Itu poinnya. Kenapa tadi saya bilang itu yang jauh lebih penting sebenarnya. Karena saya tuh udah cukup lama berkali-kali sampaikan begini. Soal Roy Suryo dan kawan-kawan, bagi saya, bagi Rampai Nusantara itu bukan pertarungan politik. Itu bukan pertarungan yang sesungguhnya. Kami hadir ya di media-media baik itu TV dan lain sebagainya. Itu bukan menganggap bahwa itu gelanggang pertempuran. Tapi itu adalah arena kita untuk menyampaikan kepada publik mana yang benar. Balancing information. Menyeimbangkan informasi yang masuk ke ruang publik. Itu yang kita lakukan. Jadi kalau Roy Suryo ngomong A, kita sampaikan. Kalau menurut kita B, karena A nggak masuk akal. Kalau B itu begini. Nah ini yang kita ingin memberikan pemahaman terhadap masyarakat untuk tidak terprovokasi, tidak terpengaruh. Jadi bukan pertarungan. Kalau teman-teman menganggap itu pertarungan, kalau menurut saya salah. Tapi bahwa kita harus melakukan balancing informasi wajib, gitu loh. Tapi jangan juga dijadikan pertarungan, energinya habis di situ. Ini sejak awal udah saya bilang, ini pecah sendiri, ini kepes sendiri, ini kapal udah mau tenggelam. Kan udah saya kasih tahu, ini kapal mau tenggelam, udah compang-camping, mau ngapain? Ini udah nggak ada kekuatan apa-apa. Barang ini. Sekarang kalau kita meyakini ijazah Pak Jokowi itu asli, ya. Terus Pak Jokowi atau UGM juga sudah menyampaikan itu asli. Mau ngapain lagi? Kalau anggap itu pertarungan, bukan pertarungan. Ini ece-ece, tapi kita tampil di publik untuk menyimbangkan informasi ke publik, bukannya untuk melakukan perlawanan itu. Karena ini mah nggak penting. Yang penting buat kita itu menjaga rasionalitas publik tuh. Menjaga akal sehatnya publik, supaya dia tidak terpengaruh dengan akal sesatnya Roy Suryo dan kawan-kawan. Kan itu yang menjadi itu konsennya kita, bahwa kita hampir didominasi fokus kepada penguatan basis. Iya. Kenapa jadi Rampai Nusantara punya 315 kabupaten kota? Karena kita itu fokus di situ dan kita harus terus bangun di semua kabupaten kota. Inginnya kan semua kabupaten kota. Ini provinsi tinggal 2 lagi nih.
Kalau seingat saya Papua Pegunungan atau Papua Barat Daya yang belum. Nah, ini yang menjadi fokus sampai Nusantara gitu loh. Dan sampai Nusantara tidak juga bicara, Bud, ini ya, dari sejak Pak Jokowi berkuasa ya, jadi gubernur, jadi presiden 10 tahun. Ya. Sekarang Mas Wapres anaknya berkuasa juga. Nggak dapat apa-apa gue. Gue marah? Enggak. Gue kesel? Enggak. Gue kecewa? Enggak. Terus gue lari dari arah politik itu? Enggak. Sampai Pak Jokowi pensiun, gue tetap stay membersamai Pak Jokowi. Karena menurut gue ya, silakanlah teman-teman punya prinsip berpolitiknya beda-beda. Tapi prinsip politik gue, itu ketika kita mengambil pilihan politik, yang memang kita melihat bahwa tokoh ini bisa kita jadikan arah politik kita, karena kita juga menjadikan dia panutan dan lain sebagainya dengan cara berpolitiknya, ya itu saja dijaga. Nggak usah juga berpikir soal kekuasaan. Kekuasaan itu takdir Tuhan. Jabatan politik itu, jabatan publik takdir Tuhan. Mau sekeras apapun gitu ya, Mahfud MD aja pulang tuh mau dijalonin jadi cawapres nggak jadi, udah mau diumumin sekian menit, ya kan? Iya. Gitu loh. Abraham Samad gitu ya, udah mulai digadang-gadang, kecewa juga Ma'ruf Amin yang waktu itu konon lagi bingung mau ngapain, tiba-tiba dipanggil jadi wapres. Takdir politik tuh. Ada beberapa teman-teman jadi wamen juga lagi beli galon tuh, air galon, tiba-tiba ditelepon, besok dilantik jadi wakil menteri. Wih, tapi ada orang udah bersiap-siap malah nggak juga. Nah itu takdir tuh. Makanya teman-teman Rampai Nusantara tidak berpikir apa benefit yang diharapkan dari aktivitas politik itu bonus. Ya? Itu takdir aja gitu. Jadi kalau misalnya orang begini ya, ketika kita bicara sama teman, gue sampaikan sikap gue. Gue tuh kayaknya pengennya menikmati hidup aja lah. Kalau jadi pejabat publik itu cenderung psikologis masyarakat kita, pengennya kita perfecto tuh, sempurna. Padahal kita kan manusia juga. Nah itu gue males juga bising, kadang ngeganggu juga privasi kita. Kayak gue lebih menikmati kayak gini deh, membangun RN gitu ya. Terus gue bisa hidup dengan keluarga baik gitu ya, nggak ada. Nah orang melihatnya kadang, ini sih peres karena belum dikasih aja gitu. Nah bahwa pada titik tertentu akhirnya gue menyadari gue sebagai ketua umum yang gerbongnya panjang, yang mungkin gue tahu juga, kadang ada juga nih Bud, nih gue cerita, jadi kalau kita lagi rapat tuh, rapat mengurus wilayah segala macam, banyak ngomong gini, iya tuh kita semua tahu ketum memang tidak punya ambisi politik, jabatan politik apapun, segala macam. Tapi untuk kali ini ikhlaskanlah diri ketum buat kita-kita, karena kita ingin punya kebanggaan. Gue agak berinding gue, karena jadi kita ingin punya kebanggaan. Gue jadi langsung mikir gue, ternyata gue ini nggak di ruang kosong. Ternyata gue nggak berdiri sendiri, kan gitu ya. Ternyata ketika kita secara pribadi ingin hidup kita tenang, ingin hidup kita jalan seperti ini aja, ternyata kita juga bawa gerbong yang cukup panjang nih, yang mereka sendiri punya impian, punya keinginan gitu ya terhadap ketumnya. Sampai akhirnya pada titik tertentu gue sampaikan begini, oke ya, saya tidak akan manuver apapun untuk jabatan politik apapun. Saya cenderung melihat bahwa sebagai ketua umum organisasi gitu ya, Rampai Nusantara, saya membiarkan ini menjadi takdir Tuhan. Silakan kalian semua beradu doa. Doa mana yang disambut oleh Tuhan, itu yang kita jalankan. Dalam arti saya tidak akan mau melakukan manuver, tapi kalau takdir Tuhan itu apapun itu sampainya, ya saya akan jalankan dengan baik, kan begitu ya. Walaupun jujur aja, keluarga nggak mau, Bud. Oh ya. Istri, anak-anak, saya sampai bilang sama tuh, aduh ini istri Pak udah gini aja lah Pak. Jadi kan dalam hidup itu saya cuma berpikir gini, yang dicari itu kan soal ketenangan. Ya, dan kebahagiaan. Dua-duanya alhamdulillah udah gue dapet nih. Gue cukup tenang dan gue cukup bahagia. Kalau menjadi pejabat publik, sudah pasti tidak tenang, sudah pasti tidak bahagia. Kan rumusnya gitu kan? Karena kita punya beban kerjaan, kita beban terhadap publik yang sudah memberikan gaji ke kita dan lain sebagainya. Tentu tidak tenang, tentu tidak bahagia. Dua-duanya hilang. Iya. Kan begitu ya. Nah kalau bicara soal hidup manusia yang nggak lama ini, kan kita pengen menjaga ketenangan kebahagiaan kita sebenarnya. Supaya kita pada posisi itu teruslah. Kita bisa bergaul dengan teman-teman. Saya bisa setiap waktu bisa datang ke unpacking, kan gitu ya, untuk bicara bebas, kan begitu kan? Iya. Gitu loh. Ketemu main pedal, kan gitu ya, main biliar.
jadi pejabat publik. Makan Bisa. dimanapun di pinggir jalan asik, Asik, nikmat, ya oh kan? iya, sambil ngerokok, kan Iya. begitu. Sekarang kau ngerokok pinggir jalan, udah mulai tuh netizen tuh, kan begitu ya. Dan lain sebagainya. Nah, ini saya ngeliat pasti tenang dan bahagianya hilang nih kan gitu loh. Dan keluarga pun kan melihatnya itu. Ya memang kalau kita lihat ya interaksi Semar dengan Pak Jokowi itu kan dari beliau masuk jadi gubernur kan? Sampai kemudian 10 tahun Presiden. jadi presiden. Tapi hingga hari ini saya tunggu-tunggu Semar kok nggak jadi apa-apa ya? Jadi komisaris enggak, jadi pejabat publik enggak, tapi dia enjoy aja. Sementara teman-teman relawan malah wah 12-an yang jadi komisaris. Iya kan, bahkan ada jadi wamen segala, pernah ada jadi menteri pula walaupun di reshuffle. Tapi setidaknya memang ternyata sebagai relawan itu sebenarnya ya kita bukan ingin mengajarkan ya teman-teman relawan itu apa yang harus dilakukan, tetapi mengingat situasi saat ini. Ya kita kan sedang mencoba untuk membangun sebuah second opinion ya kepada teman-teman relawan. Ada musuh yang dari samar mulai agak nampak nyata nih, ya. Kita harus merubah strategi permainan dan strategi perjuangan. Dengan cara apa? Memang harus lebih aware lagi dengan membangun organisasi. Itu maksud saya. Sebenarnya arahnya ini kenapa kebetulan ada Ketua Umum Rapi Nusantara, saya ingin memberikan semacam insight kepada teman-teman relawan, karena kita sudah kelihatan, oh musuh kita gerombolan si A, yang tidak hanya sekedar mereka ingin membangun narasi-narasi negatif, tapi sudah membangun konsolidasi. Artinya, walaupun Pilpres masih lama, tidak ada salahnya ya teman-teman relawan fokus kembali juga membangun organisasi kembali gitu loh maksudnya. Itu betul. Betul ya? Itu betul, karena begini, kita nggak pernah bisa menduga ya, situasi politik ke depan tuh kita nggak pernah bisa menduga. Tapi dalam situasi politik ke depan ketika masuk pada fase krisis, timbul gejolak sosial dan lain sebagainya, kan harapannya begini, ketika Pak Jokowi tiup peluit, brak jutaan masa. Dan apa Nusantara bagian dari itu. Setidaknya bisa menyumbang ratusan ribu, kalau nggak jutaan. Untuk mensupport arah politik Pak Jokowi. Kan begitu kan. Arah politik Pak Jokowi, pasti itu arah politik juga Mas Gibran. Betul nggak? Nah, kalau teman-teman relawan itu tidak fokus untuk membenahi itu, organisasi yang dimiliki masing-masing untuk membangun kekuatan jejaring, massa dan lain sebagainya, ketika tiup peluit, brek, kosong. Yang datang ketum-ketumnya aja, Kosong. organisasinya nggak kelihatan. Nggak ada. Jangan-jangan ini yang dibaca oleh gerombolan itu, Ya Mas. silakan aja, makanya kan saya selalu bilang begini. Gerombolan Jokowi itu kopong kok. Iya, bisa aja, bisa, kan? boleh aja, Ya kan, gitu. boleh aja gitu, boleh aja. Makanya saya selalu menyampaikan begini, kalau Ramai Nusantara memang bukan relawan ANSI, tapi organisasi kemasyarakatan. Dalam hal ini sejak lama memang ketumnya itu punya kedekatan emosional dengan Pak Jokowi, arah politiknya ke Solo, kan begitu ya. Dan kita secara organisasi memutuskan mendukung Prabowo Gibran, kan begitu loh. Nah, organisasi kemasyarakatan nih, nah relawan itu ada ratusan atau ribuan mungkin relawan Pak Prabowo. Yang 10 orang deklarasi, 20 orang deklarasi, apa-apa gitu ya. Makanya banyak. Makanya banyak kan gitu. Nah kita kan nggak pada fase itu. Nah kita ini organisasi kemasyarakatan yang terdaftar secara hukum kan gitu ya, punya basis massa, punya pengurus dan lain sebagainya di provinsi-provinsi dan kabupaten kota. Dan memang arah dukungan politiknya 2024 Prabowo sama Gibran, dan kita konsisten dukung itu sampai 2029 bukan 2027. Betul. Jangan-jangan orang-orang kan berpikir 2027, Bud. Ya, ada mendesain seperti itu. Iya, kan dari awal begitu. Nah, kita 2029, bahkan sampai 2034 dan 2034. Dan terakhir saya ketemu Pak Jokowi kemarin di Solo ya, waktu silaturahmi Lebaran, kami sempat berbincang hampir 1 jam ya berdua. Masih tetap dipesan juga Jaka Pak Prabowo gitu ya. Pemerintahan ini dengan berbagai isu ya, global dan lain sebagainya, ancaman krisis dan lain-lain, itu kita harus tetap konsisten untuk menjaga itu. Karena memang prinsip dasar perjuangan kita kan memang mendukung Pak Prabowo sampai 2029. Dan sekarang kita mau lanjut sampai 2034. Jadi jangan juga kita akhirnya terprovokasi atau misalnya kita terpengaruh ya dengan wacana-wacana seolah-olah Pak Prabowo akan segera mangkat. Jangan.
Gitu, biarkan aja itu pikiran-pikiran sesat itu, biarkan saja, karena kita tetap percaya Pak Prabowo masih sangat kuat sama didukung dengan Mas Wapres ya gitu loh. Dan kami sangat percaya juga sampai 2029 bahkan 2034 masih tetap sehat gitu loh, tetap sehat secara ekonomi, politik dan lain sebagainya masih bisa juga dikendalikan dengan baik. Itu yang tadi saya bilang, ini kan yang ribut rame-rame para pensiunan nih. Para orang-orang pecundang yang gagal secara politik, tapi dia juga punya kepentingan yang harus dia jaga soal bisnisnya dan lain sebagainya, sehingga peluang sedikit apapun coba untuk menjadi peluang besar. Ini kan peluang sedikit mau jadi peluang besar gitu loh. Betul. Bukannya udah ada peluang besar, mereka mau masuk. Mereka sedang berupaya untuk menjadi peluang besar ini, padahal masih kecil sekali peluangnya kan gitu loh. Nah ini yang dilakukan yang tadi disampaikan Ibu Dius, bikin pertemuan di kediaman, seolah-olah keluar negeri, seolah-olah dielulukan, seolah-olah pengamat juga bergantung sama beliau dan lain sebagainya. Kosong, gue yakin kosong. Kalau nggak kosong waktu itu jadi capres nggak 0, sekian lah atau 1, sekian. Kan begitu, itu kan logikanya sederhana sekali gitu. Betul. Logika sederhana sekali tuh. Nah ukuran dukungan rakyat kan di situ. Nah jadi kalau kita ya harapannya masyarakat kita kan udah cukup cerdas, bisa melihat bahwa ini memang langkah-langkah politik kekuasaan segelintir orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, bukan mementingkan rakyat. Rakyat mana? Coba sebut rakyat mana deh? Yang memang mereka klaim bahwa rakyat sudah mulai gelisah apa segala macam, bahwa tidak perfecto iya. Siapa sih pemerintahan yang perfecto sempurna? Bung Karno aja nggak sempurna, Pak Harto nggak sempurna, Pak Habibie nggak sempurna, gitu loh. Pak Habibie yang cuma sekian masa jabatan yang nggak lama aja dianggap melepas timur-timur misalnya gitu. Gus Dur dianggap nggak sempurna kan gitu. Siapa? Megawati dianggap nggak sempurna, dianggap jual Indosat lah dan sebagainya. Jadi gitu loh. Pak SBY hambalang dan lain sebagainya. Katakan tidak pada korupsi. Ternyata yang paling parah, ya kan? Ternyata iya kan gitu loh. Nah, ternyata bukan katakan tidak gitu loh. Ternyata iya kan gitu. Nah, iya pada korupsi. Pada iya gitu loh. Nah persoalannya sekarang masuk pada Pak Jokowi misalnya. Tidak sempurna juga. Gitu loh. Tapi ketidaksempurnaan Pak Jokowi masih jauh lebih baik dibanding ketidaksempurnaan pemimpin-pemimpin yang sebelumnya. Betul. Contoh misalnya, apakah ada indikator Pak Jokowi itu korupsi? Tidak. Apakah ada indikator soal yang melanggar etis misalnya soal ada perempuan penggoda dan nggak ada. Jadi nggak ada isu yang bisa disematkan ke Pak Jokowi. Akhirnya isu ece-ece soal ijazah palsu. Nggak ada soalnya, gitu loh. Tapi yang lain kan isu korupsi. Dulu zaman Gus Dur isunya macam-macam, Bulog, Gate. Ada soal wanita dan lain sebagainya kan begitu ya. Nah ini kan ini yang terjadi. Pak Bung Karno juga gitu, dikelilingi wanita-wanita dan lain sebagainya gitu. Nah itu kan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Termasuk Pak Harto misalnya kan gitu ya. Ya akhirnya keluar PP 10. Kan begitu ya. Pak Jokowi gak bisa. Nah itu yang menurut saya akhirnya orang banyak memaksakan bahwa Pak Jokowi itu gak benar. Memaksakan bahwa Pak Jokowi tidak seindah yang dilihat. Bahwa Pak Jokowi adalah yang merusak Indonesia. Kan gitu. Bahwa Pak Jokowi ini. Kan begitu. Nah persoalan orang kecewa dengan masuknya Mas Wapres, itu lagi-lagi orang... Aduh gue bingung ya. Gini, ini kan logika sederhana sekali. Kita Muslim. Kita percaya oleh Tuhan. Kita percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala nih. Nah orang-orang itu setahu gue Muslimah taat tuh. Yang selama ini jadi oposisi, yang berisik-berisik gitu ya. Dia kok nggak percaya takdir Tuhan tuh. Kok dia mau melawan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh. Mas Gibran jadi wapres, itu takdir Tuhan, Bu. Iya betul, sepakat itu. Tidak ada persiapan Mas Gibran itu sedikit pun untuk jadi cawapres. Dan gue jamin tuh 1000% tuh. Karena kita bagian dari itu. Tidak ada. Persiapan jadi DKI 1 ada. Persiapan untuk Jawa Tengah 1 ada. Persiapan jadi cawapres tidak ada sama sekali. Tapi jadinya wapres. Takdir Tuhan. Sampai Mas Gibran ketemu gue nih. Ya, ketemu gue di istana ngobrol berdua. Yo gimana Pak Ketum, saya aja nggak ngerti. Tiba-tiba sampai sini. Kan dulu persiapannya nggak kesini. Gitu loh. Kan jateng.
DKI. Lo tiba-tiba itu takdir Tuhan. Iya, Nah, kalau mereka melihat bahwa Gibran ini bukan takdir Tuhan, sesat itu. Iya. Cara keagamaannya. Ya harusnya kan mereka berpikir, oh ini takdir Tuhan, jangan dilawan lah takdir Tuhan. Oh ini secara konstitusi begini, harusnya diperkuat Mas Gibrannya. Iya. Kayak gitu loh. Pada suatu waktu nanti, kalaupun Mas Gibran jadi presiden, diperkuat dengan wakil presidennya. Kan begitu loh. Supaya mereka saling isi. Bukan malah diketawain. Bukan, yang dibangun adalah bahwa Mas Gibran tidak punya kapasitas lah, tidak punya kompetensi. Ya ini lah, kan ya kayak melecehkan ya. Kan kayak melecehkan. Misalnya kalau tadi yang Budi Yus sampaikan benar ya. Nanti kalau misal dalam momen tertentu Mas Gibran jadi presiden, datang semua diri jenderal apa segala macam pada ketawa semua. Iya. Kita nggak pernah ketawa tuh ketika JK kalau ngomong ada busa di sininya pinggirnya. Nggak iya. pernah kita ngelecehin itu. Iya. Yang itu membuat kita juga merasa jijik juga kan gitu loh. Tiap dia bicara pasti ada busa di sini, tapi kita nggak pernah itu gitu loh. Kita nggak pernah bicara soal untuk melecehkan soal fisik dan lain sebagainya. Itu yang kita mau kasih tahu ke publik. Kalau bicara soal politik kekuasaan, tidak lepas dari takdir Tuhan, dan kita harus belajar legowo dan lakukan perlawanan juga secara konstitusi. Tidak nakal. Ini kan terkenal nakal emang ini. Ini kan terkenal nakal nih. Kalau ini kan gitu, terkenal terlalu laju kemana-mana gitu, dang gitu. Padahal udah tua juga. Kan kalau lajunya dulu masih muda, mungkin jalan agak cepat. Kalau ini kan tertati-tati, tapi pengen cepat, jalannya masih pengen tepat gitu. Menurut gue sudah, jangan dipaksain. Sudah nikmati hidup, anak cucu kan begitu ya. Akhirnya orang juga bisa mengenal sebagai negarawan yang baik, bukan negarawan yang haus kekuasaan gitu loh. Ini kan yang menurut gue akhirnya orang tidak berpikir bahwa bagaimana dia membangun warisan sebagai reputasi dia ketika menjabat itu yang dikenang publik dengan baik. Kita itu sangat mengagumi Abraham Samad. Tapi pada posisi ini sirna sudah. Kita sangat mengagumi pemikiran-pemikiran Refli Harun di masa silam. Saat ini sirna sudah. Karena pikiran dia sudah tidak logik lagi. Pikiran dia sudah sentimental yang menurut kita cenderung sesat. Kan begitu ya. Kita melihat bahwa para tokoh atau orang-orang yang pernah menjadi pejabat publik, ya sadar diri juga untuk menjaga reputasinya. Gitu loh, supaya publik juga melihat bahwa mereka patut untuk dinilai sebagai orang yang betul-betul punya nilai. Ini kan enggak. Manuver itu nggak penting dilakukan gitu loh. Nah dalam situasi tertentu kayak gini, menurut saya sudahlah. Kita ya, orang yang mengklaim dirinya sebagai pendukung Pak Prabowo, pendukung Mas Wapres, pendukungnya Pak Jokowi, fokus saja pada konsolidasi internal kita, fokus terhadap isu-isu yang memang itu inkonstitusional, yang harus kita lawan. Kan begini, apapun bentuknya, gerakan inkonstitusional itu halal untuk dilawan. Halal untuk dilawan. Ya inkonstitusional, gitu loh. Ini melawan negara, gitu loh. Kalau bicara statement Pak Prabowo makar. Kalau orang sudah berani untuk membakar gedung pemerintah dan lain sebagainya gitu. Dan kita memantau itu terus gitu. Selama dia masih bicara soal penguatan demokrasi, masih bicara soal nilai-nilai kekuasaan, oke lah. Tapi kalau sudah inkonstitusional, kita tidak bisa biarkan tuh. Halal tuh hukumnya untuk dilawan. Dan itu akan kita lakukan kalau memang adanya tindakan yang mengarah ke inkonstitusional, kita pasti lawan. Rampai Nusantara dengan berbagai yang dipunya gitu, dengan kekuatan yang dipunya, pasti juga akan berkontribusi terhadap perlawanan itu tuh. Karena luar biasa. Iya dong, kan nggak boleh juga dibiarkan inkonstitusional itu semaunya. Kan nggak boleh juga orang melihat bahwa ini gue nggak suka, nggak boleh dia. Siapa lu? Lu siapa? Kan gitu loh. Jadi jangan enak-enak ngatur ini negara. Lu jadi menang dan pernah menjadi wapres karena pertama ngedompleng Pak SBY, kemudian sekarang mendompleng Pak Jokowi. Ketika maju sendiri juga KO kan, gitu loh. Jadi jangan sok-sokan. Jangan sok-sokan pokoknya gitu loh. Jadi jangan juga merasa besar sendiri. Jangan merasa besar sendiri. Karena begini ya, betul pernah menjadi pejabat di pemerintah, betul itu. Tapi bicara negara yang 260 juta rakyat ini, belum ada apa-apanya itu. Belum ada apa-apanya. Gue yakinkan itu belum ada apa-apanya. Kalau mereka mau bukti, coba aja nanti.
Silakan aja kalau mau berani-berani. Lu jual gua beli. Enggak, silakan aja. Ini kalau pada titik tertentu ditiup peluit nih, kita mau pertontonkan juga apa yang kita punya nih. Bukan soal RN-nya ya. Kalau RN bagian dari yang berkontribusi. Tapi kekuatan Pak Prabowo, kekuatan Pak Jokowi, kekuatan Mas Wapres. Aduh, ngeri, Bud. Ngeri. Dan itu kalau bicara inkonstitusional, pasti kita lawan. Kita tinggal tunggu peluit aja dari Pak Prabowo, dari Pak Jokowi. Selesai nih. Iya. Selesai kapan mereka tiup peluit? Makanya kadang kuping gue kan agak ini ya, gue terang-terang takutnya peluit bunyi. Jadi gue mulai-mulai udah bunyi belum ya? Jangan sampai ketinggalan juga kita, karena kita ingin berkontribusi untuk melawan inkonstitusional. Iya. Apapun itu bentuknya, kita lawan. Luar Dan biasa. siapapun dia gitu. Hari inilah episode ini saya melihat Ketua Umum Rampai Nusantara benar-benar memberikan insight yang luar biasa. Dan ini sangat kita butuhkan, Bung Semar. Ya memang harus itu fokusnya. Kalau menurut saya fokusnya gitu. Jadi ya sambil lalu aja lah kalau soal balancing information soal ijazah sih sambil lalu aja lah. Orang begini, aduh, ini kan udah agak singit lah. Jadi maksud kita jangan juga akhirnya itu mengganggu kecerdasan kita. Iya. Kalau akhirnya kita menganggap itu pertarungan, itu nggak pertarungan. Bonus aja. Jadi kalau di telepon TV, ayo datang ngomong, kita dengerin. Publik kita kasih tahu yang ini yang benar, kan gitu loh. Nggak apa-apa juga begitu. Tapi bawa fokus kita konsolidasi deh. Oke. Konsolidasi. Terima kasih Mardiansah Semar, Ketua Umum Rampai Nusantara. Luar biasa. Penonton Ruang Konsensus on Banking Indonesia, banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan dari berapi-apinya Ketua Umum Rampai Nusantara memberikan penjelasan kepada kita. Satu hal yang harus kita bawahi. Pertama, apa yang sekarang dijalankan oleh Pak JK dan rombongannya, silakan aja, itu hak Anda. Tetapi kami menganggap Anda seperti pepatah mengatakan, anjing menggonggong kafilah berlalu. Kami dalam barisan Prabowo Gibran 2 periode akan tetap mengawal pemerintahan ini berjalan maksimal sampai 2029. Dan kita tidak pernah berpikir mendahului kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manakala rombongan Pak JK dan kawan-kawan memang sedang serius mempersiapkan jalan-jalan yang inkonstitusional, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Semar. Halal bagi kita untuk melawan. Dan karena itu kepada teman-teman relawan Pak Jokowi semua, relawan-relawan Pak Prabowo semua, relawan-relawan Mas Gibran, perbaiki organisasi, tata organisasi, itulah modal kita untuk menghantam, melawan orang-orang seperti ini. Ya, dan itulah yang justru menjadi kekuatan kita sebagai representasi ya kemenangan 58% Prabowo Gibran. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di Ruang Konsensus episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.